Sebaik-baiknya makanan adalah yang halal. Kalau kalian tanya rekomendasi makanan halal versi Mimin cowok, udah pasti Batavia Resto yang ada di Jalan Jakarta. Kayaknya sampai beranak pinak ntar Mimin bakalan langganan di sini deh. Tempat ini tuh tak lekang oleh zaman, udah legend banget. Ini Mimin makan ikan kakap merah bakar yang dimasak sambal dabu-dabu, rasanya asem seger. Yang nggak boleh di skip kalau ke Batavia Resto ya ayam goreng kremesnya inilah. Mereka pakai ayam kampung Jawa yang muda, jadi teksturnya empuk, gurih dan kremesannya ini ngerempah. Kalau kepiting soka saus telur asinnya ini personally favorit Mimin. Tapi kalau kalian tanya mana yang wajib dan harus dipesen, Mimin cowok jawab dengan sangat tegas, sop iganya. Ortu kita berdua tuh kalau makan tengah biasanya di sini. Bisa dikatakan resto ini tuh langganannya udah dari generasi ke generasi. Mungkin anak kita berdua ntar bakal jadi pelanggan di sini. Bukannya apa ya guys, soalnya semua makanan di sini tuh bener-bener gak ada yang gagal. Terus varian menunya tuh juga banyak banget. Selain itu pelayanannya tuh juga ramah dan cepet banget. Ini Mimin gak di endorse tapi sangat-sangat ngerekomendasiin Batavia Resto. Pacaran beda agama tapi nekat ke wedding exhibition. Masalah restu mah belakangan, ini Mimin mau cari entertainment. Yang Mimin coba samperin ini booth yang paling pertama guys, namanya Vinoki Entertainment. Dilihat dari sosmednya kayaknya lumayan trusted sih. Setelah ngobrol-ngobrol kayaknya kita kurang cocok di budgetingnya. Kita siapnya cuma 50% dari budget yang mereka tentukan. Vinoki ini emang terkenal pricey. Kakak aku tolong dikasih diskon dong, kan followersku di Instagram udah 1 juta dan TikTok udah 4,5 juta. No. Vinoki Entertainment sudah terkenal. Maaf ya, jadi tidak ada diskon. Nah rencananya Mimin cowok tuh mau ngajuin barter, barangkali dikasih. Ternyata diskon pun gak dikasih. Kira-kira kenapa ini gak dikasih? Iya, mohon maaf sekali. Karena Vinoki sendiri itu sudah terkenal dan kita mengutamakan kualitas. Pikir-pikir ya juga sih, portofolionya mereka bagus banget. Kalau kakak beneran artis, terkenal, acaranya pakai Vinoki, bisa lebih terkenal. Ya ini Mimin masih nabung-nabung dulu lah buat undang mereka. Nah ini tuh leker pinggir jalan yang lagi happening banget guys. Tuh namanya leker Magnus. Harus sabar-sabar ngantri mah kalau di sini. Antriannya banyak. Mimin nyamperin pas baru buka. Kita lagi ngadon. Tuh ini bikinnya dadakan ya guys. Dan toppingnya tuh banyak banget. Kurang lebih sekitar 100 toppingan. Mimin sampai bingung loh pilih topping apa. Dan meskipun kaki limaan, tapi topping yang mereka pakai ini premium ya guys. Dan mereka tuh masaknya bersih banget, sangat tidak perindapan. Meskipun antriannya banyak, tapi nunggunya nggak lama. Minimal 5 leker bang. Harganya juga murah meriah. Mulai dari 4.000. Lama murahnya. Masih panas ini guys. Mereka jual topping manis dan juga savory. Ini yang original. Wow. Dengar sendiri ya betapa renyahnya. Wow. Yang ini isi pisang guys. Gak cuma renyah doang, tapi dia tuh kalau ngisi topping generous. Pisangnya jujur ini lebih enak daripada yang di Semarang. Plus penjualnya juga nggak cutek. Mimin nobatkan jadi leker terenak yang pernah Mimin cobain. Isinya tuh tebel banget, tapi tetap renyah guys luarnya. Luar biasa guys. Ini flagshipnya telur, kornet, keju dan sosis. Tebel banget. Yang asin ini juga wajib kalian cobain guys. Enak pol. Kayaknya gak fair sih kalau cobain yang topping manis doang. Wow. Kalap dong Mimin. Ini yang smoke beef guys. Justru samperin leker Magnus yang ada di Jalan Paus, Rawamangun dan Jalan Penggilingan, Cakung. Saking setianya kita berdua tuh gak mau review nama coklat selain Falala Coklat. Kesetiaan tuh kita bawa bukan cuma di hubungan asmara, tapi juga pekerjaan. Masih inget momen-momen pertama kali Mimin ke Falala Coklat Bali. Dan waktu itu badan Mimin masih gendut. Gak berasa ya udah 4 tahun Mimin ngontenin Falala terus. Karena emang Mimin sesuka itu guys sama Falala Coklat. Udah gitu halal MUI lagi, jadi aman dikonsumsi bagi sahabat Mimin yang muslim. Dan dari tahun ke tahun mereka tuh selalu improvement. Sekarang kita pakai thermal bag. Oke, pakai thermal bag ya. Wah, jadi lebih aman ya. Dan dinginnya tuh awet sampai ke Pulau Jawa nanti. Ini Mimin borong Falala coklat buat oleh-oleh keluarga. Waktunya unboxing. Dan ritualnya selalu sama. Sebelum kasih oleh-oleh, kita cobain dulu. Ini Mimin cobain yang hazelnut. Teksturnya selalu sama, melting banget di mulut. Nah ini ukuran yang lebih besar ya guys. Satu box bisa untuk 2 varian. Favorit Mimin cowok dark chocolate. Sedangkan Mimin cewek tuh tim matcha garis keras. Yang Mimin notice Falala chocolate tuh nggak oversweet karena dia tuh pakai coklat asli Bali dengan kualitas yang terbaik. Terus dengan adanya thermal bag, Suhu dan kualitas Falala coklat akan tetap terjaga sampai ke kota kalian. Cobain minuman kesukaan anak kecil dan anak SD. Ini tuh ngajakin adik
ngajak Mimin ke Tian Lala yang baru aja opening di Kuta, Bali. Ternyata nggak cuma anak-anak doang yang suka, orang dewasa sampai bapak-bapak random pun juga suka minuman ini. Di sini tuh varian minumannya lebih lengkap dan harganya nggak masuk akal guys, murahnya mulai 8 ribuan aja. Bahan-bahan mereka tuh premium dan kalau ada yang varian buah kayak gini, buahnya tuh asli loh guys. Kalau Mimin sih biasanya pesen yang blooming jasmine milk tea. Harganya cuma 20.000 tapi milk tea-nya tuh creamy dan tehnya wangi. Taste-nya nggak kalah sama milk tea yang mahal dan viral itu. Anak-anak tuh biasanya pesen yang shake a mango tea ini nih. Di atasnya dikasih ice cream dan sebelum minum dikocok-kocok gini ala bartender. Dan ditutupnya tuh ada gelas kecil kayak gini guys, lucu banget. Jangankan anak kecil, Mimin yang udah tua aja suka guys, karena rasanya tuh real buah mango asli. Nah kalau adek Mimin tuh yang paling suka coklat Oreo sundae. Tuh kan dia udah gak sabar banget. Basic es krim mereka ini yogurt yang sehat dan baik manfaatnya buat bocil. Dipaduin sama coklat dan remahan Oreo. Wah enak, seger banget. Terus buat yang udah dewasa nih bisa pesen varian kopinya. Ini Mimin pesennya yang ice mocha float. Ada kopi, coklat, dan ice cream. Gila lengkap banget ya di Tian Lala ini. Tian Lala ini bakalan grand opening di beberapa tempat di Bali ya. Nah, jadi nasi puyung tuh nasi campur khas Lombok ya guys. Yaitu pakai ayam bumbu pedas. Nah, ayamnya ini sangat oily ya. Kasih suiran ayam kering. Dan yang terakhir dikasih kedelai. Nah, mantap. Nah, ini kita mau berburu nasi puyung guys. Kita samperin warung Ina Isun. Nah, ini dia. Oke. Totalnya 115.000 Buat ke Surabaya. buat ke Surabaya. Nah, ini dia nasi puyungnya guys. Ini tuh favorit Mimin cowok banget ya guys. Wah. Lihat penampakannya guys. Ini Mimin cowok tadi pesan 4 bungkus untuk yang di rumah. Kita cobain yuk nasi puyungnya. Teksturnya renyah. Rasanya asin, gurih. Gila, ini tuh enak banget. Nah, ini tuh kuliner pedas paling enak menurut Mimin cowok itu ini guys, nasi puyung Ena Isun. Wow. Kenapa sih dinamain sambal cetar? Karena kita pakai cabai merah mentah, cabai rawit mentah, biar pedesnya cetar. Jadi nanti kalau nggak pedes gratis. Guys, Mimin tuh mau kulineran Sunda yang katanya pedes banget di Bali. Ini tuh namanya ayam bakar Sunda sambal cetar. Wah, tempatnya kecil tapi antri banget ini guys. Iya guys, ayamnya. Wah. Nah, untuk ayamnya dia tuh pakai ayam bakakak guys, mirip di Sunda beneran. Terus kenapa kak kok jualan ayam bakar Sunda tapi di Bali? Karena dulu kan Bali dinamain Sunda kecil. Untuk tipe sambelnya ini tuh pakai sambal dadah khas Sunda. Kayaknya ini tuh pertama deh di Bali. Ayamnya bisa pilih paha, dada, atau mau sama jeroannya juga ada. Udah di sini mah pokoknya komplit dan halal. Untuk ayam bakar yang ini harganya 18.000. Kalau untuk ayam bakar yang utuh 85.000. Kalau untuk yang goreng 17.000. Ati amplanya 10.000. Langsung Mimin mukbangin ayam goreng dan ati ampela. Dan pastinya sambal cetarnya dong. Emang sepedes apa sih sampai ada garansi gratis kalau nggak pedes? Untuk ayam gorengnya sih Mimin suka ya. Empuk banget dan bumbunya ngeresep. Ini peran utamanya ayam bakar Sunda terus dilumurin sambal cetar. Oh my god, ini tuh beneran pedes banget. Nih kalian lihat ya ayam bakarnya langsung protol dari tulangnya. Wah, ini ayam bakar utuhnya kita sambelin pakai sambal cetar. Ini tangan Mimin pegang sambelnya aja udah kepanasan guys. Bahkan nih ayam bakar utuhnya pun juga selembut itu. Bumbu bakarannya tuh nggak cuma manis aja tapi ada sedep-sedepnya gitu. Dan sambal cetarnya ini emang nggak ada ampun guys pedesnya. Hati-hati deh, Mimin aja yang kuat pedes sampai kelabakan. Udahlah fix gak balik ini duit Mimin. Semua gara-gara sambal cetar. Cus kalian cobain.
Ini yang bedain sama soto tangkar biasanya apa? Itu yang bedanya pakai gepuk bakar kak. Oh, ini gepuk Gepuk bakar bakar. kayak gini. Oh, Bisa diin bareng, jadinya buat enak. Jadi manisnya dari gepuk. berarti ini perpaduan antara Jakarta Sama Bandung. sama gepuknya Bandung. Bandung, iya. Kalau kuah soto tangkarnya tuh dari apa, Pak? Itu dari santan pakai susu. Santan sama susu. Kita ngambil kaldunya dari iga. Pasti lebih gurih ya, Ya, Pak? gurih. Nah, ini dia soto tangkar dan gepuk Haji Jayadi yang lagi rame banget di kota Bandung, guys. Yuk. Ini Mimin datangnya pas jam makan siang ya, guys. Tuh, rame banget. Bahkan ini Mimin masih waiting list dulu ya, guys. Gila sih, Haji Jayadi ini kreatif banget ya. Mereka ini pelopornya ya, dan Mimin yakin sih bakal jadi future legend. Aroma smoky dari gepuk bakarnya ini bener-bener memenuhi ruangan. Soto ini tuh bikin Mimin penasaran karena dia tuh sering lewat di FYP TikTok dan explore IG Mimin. Dan hari ini Mimin mau nyobain terus review secara jujur. Yuk kita gaskan. Nah, ini empal gepuknya dituangin ke kuah soto tangkarnya, guys. Langsung Mimin cobain, guys. Empal gepuknya tuh smoky, terus ada manis-manisnya, dan kuah kaldunya ini gurih banget, segar. Mimin mau mix and match, makanya bareng sate marangi, guys. Terus tuangin soto tangkar yang lengkap pakai jeroan. Hawa dingin kota Bandung, makanya soto tangkar cocok banget, guys. Cita rasanya tuh rich ya, creamy, ngaldu, berempah, enak kan? Balik lagi ke soto tangkar gepuknya, guys. Wuh, siramin aja ke nasinya. Dipaduin sama kerupuk kulit sapi, ini tuh pecah banget. Terus disegerin pakai es podeng selendang mayang. Cus samperin recommended pisan. Kalian masih percaya nggak gini-gini Mimin Cowok tuh masih puasa loh? Jadi ceritanya ini kita cari menu buka puasa gitu guys. Di Pasar Modern Intermoda BSD City. Ancar-ancarnya tuh kalian tinggal masuk lewat pintu 5, terus naik lewat lift. Nah, tuh udah kelihatan, guys, orang-orang pada buka puasa di situ. Nah, nama lapaknya tuh dimsum dan tom yum Inarasa ya. Jadi kalau kalian masih ingat, kakaknya ini couple yang gajinya udah 3 digit tapi rela resign demi develop usaha F&B kecil-kecilan ini. Nah, akhirnya kita berempat tuh temenan, soalnya relay sama-sama sukses karena kerja bareng pasangan. Udah jangan dihujat lagi ya karena Mimin beda agama. Soalnya kami berdua tuh sebenarnya saling support, guys. Buka puasa dulu, buka puasa dulu. Last week kan? Last sweet, kita nggak perlu last sweet ini pakai stevia semuanya. Oh, oke. Iya, makanya manisnya tanpa rasa berdosa. Oke, Iya, siap, gelasnya segede harapan orang tua. Kayak yatim tadi. Takjilnya ya wajib gorengan lah. Dengerin, guys. Wah, spring roll-nya bisa serenyah itu ya. Untuk tom yumnya ini dia tuh otentik banget karena R&D-nya aja sampai Chiang Mai, guys. Oh, sorry, terlalu semangat. Yang reguler aja dapat udang segede-gede ini, guys. Ini tuh topping seafoodnya rame banget. Terus kuahnya tuh ngaldu seafood parah. Rasa asemnya balance banget, tapi rempahnya tebel. Kalau buat buka, Mimin saranin pesen ini deh. Nah kalau yang ini spesial guys. Dia tuh porsinya lebih gede, guys. Untuk topping-topping seafoodnya ini fresh banget, gak amis, dan tipikal kuahnya tuh super creamy, guys. Ini bukan karena Mimin Cowok temenan sama ownernya ya. Tom yum ini tuh bisa dibilang salah satu dari sekian yang terbaik yang ada di Jabodetabek. Serius, guys. Dan sebenarnya mereka tuh jualan dimsum dulu sebelum tom yum. Gak heran ya kalau seenak ini. Nah, ini kakiyaki dan spring roll-nya Mimin celup-celupin ke tom yumnya, guys. Asem, gurih, umami, sedikit manis, renyah. Wah, kalian wajib banget sih makan dan bukber kesini.